Selamat siang Ada. Bu Arum, selamat siang Bu Arum. Ya. Gimana kabarnya Bu Arum? Alhamdulillah baik-baik. Ini. Pak, boleh minta waktunya sebentar? Oh ya, silakan. Boleh Bu. Ini Gimana Bu? saya mau menceritakan tentang permasalahan saya yang ada di kelas. Ketika pembelajaran itu akhir-akhir ini anak-anak kurang fokus. Oh, anak-anak kurang Iya. fokus. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Arum tujuan apa yang ingin Bu Arum dapatkan pada percakapan kali ini Bu Arum? Sebenarnya hari ini saya kepingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas, karena memang untuk kelangsungan pembelajaran itu agar saya itu lebih fokus dan lebih tertuju pada anak-anak seperti itu. Ya, jadi untuk diskusi kali ini Bu Arum ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya, terkait dengan kondisi anak yang kurang fokus di kelas ya Bu ya. Iya. Iya. Baik Bu Arum, terkait dengan masalah tersebut, menurut Bu Arum apa saja yang mungkin dimunculkan murid atau yang Bu Arum anggap anak itu kurang fokus di kelas, itu kondisi seperti apa saja Bu Arum? Kondisinya terkadang saya melihat itu setelah masuk ke dalam ruangan saya memulai pelajaran itu, anak-anak sering bercerita sendiri, bahkan ada yang mengantuk, jalan-jalan, bahkan tidak semangat sama sekali untuk mengikuti pelajaran. Nah, itu yang saya perhatikan selama ini. Ya, jadi kondisi yang dimunculkan oleh siswa Bu Arum di kelas itu sering cerita sendiri Bu ya, ketika Iya. pelajaran, terus mengantuk, jalan-jalan, dan juga tidak semangat gitu ya Bu ya. Iya. Nah, itu tentu saja akan mengganggu kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, apakah hal-hal tersebut itu muncul di semua pembelajaran atau hanya pembelajaran tertentu Bu? Kalau saya perhatikan itu sebenarnya anak-anak tidak fokus ketika setelah pelajaran pendidikan olahraga, penjas orgas, mereka masuk seperti itu. Nah, beberapa kali saya amati seperti itu lagi. Berarti kalau pembelajaran yang lain anak-anak bisa ready ya Bu ya? Iya, masih bisa aktif, bisa Oh, iya. fokus sama materi yang diberikan. Ya, berarti lebih pada kegiatan setelah materi penjas ya Bu ya? Mungkin Iya, betul. anak-anak kecapean atau mungkin belum fokus gitu ya Bu ya, dari kegiatan fisik ke kegiatan yang sifatnya kognitif. Iya. Nah, baik Bu, kira-kira apa yang sudah Bu Arum lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Jadi kondisi tadi yang sudah disampaikan Bu Arum, siswa kurang bersemangat, itu apa yang sudah dilakukan? Sebenarnya saya sudah mencoba beberapa hal, diantaranya itu melakukan ice breaking atau permainan-permainan yang membangkitkan semangat anak. Namun pada akhirnya hal itu juga belum bisa membuat anak-anak fokus, sehingga anak-anak masih ada yang mengantuk, ada yang berjalan-jalan, bahkan ada yang melamun, itu masih tetap seperti itu. Ya, Bu Arum sudah melakukan upaya ya Bu ya untuk mengatasi hal tersebut. Ada diantaranya melakukan ice breaking ya, Iya. kemudian permainan untuk membangkitkan semangat anak-anak di kelas. Namun ternyata kondisinya belum signifikan ya Bu ya. Betul. Belum optimal Pak. Iya, belum optimal. Nah, selain teknik atau cara tadi Bu yang sudah Bu Arum lakukan, kira-kira ada cara lain lagi yang memang Bu Arum belum lakukan, atau mungkin dari rekan-rekan Bu Arum atau guru kelas yang lain yang sudah melakukan hal-hal yang mungkin dengan permasalahannya sama, melakukan hal tersebut tapi itu sukses, ada nggak Bu? Ada, saya memperhatikan itu untuk kelas 1 Bu Tumina sudah melakukan mindful. Nah, itu sepertinya anak-anak fokus dan tertuju kepada mata pelajaran tersebut. Jadi dari kelas lain Bu ya. Itu Bu Tumina kelas berapa Bu?
Bu Tumina kelas 1. Oh iya, betul kelas. Terlihat anak-anak itu tenang, fokus, bahkan mudah sekali diatur seperti itu. Oke, berarti menggunakan teknik Mindfulness. ya, mindfulness. Ternyata di kelasnya Bu Tumina hal itu bisa sukses untuk mengkondisikan anak-anak, ya, bersama- terutama untuk fokus dalam pembelajaran. Nah, baik Bu, menurut Ibu kira-kira apa yang menjadi alasan Ibu ingin menggunakan teknik mindfulness di kelasnya Bu Arum? Kira-kira hal apa yang menurut Ibu tertarik dengan teknik itu, Bu? Sepertinya teknik itu bisa membuat anak-anak lebih tenang dan lebih fokus pada pelajaran, sehingga anak-anak mudah terarah dan mudah pelajaran yang diberikan guru itu mudah masuk seperti itu. Itu terlihat enjoy juga. Oh iya, iya. Jadi Bu Arum menganggap bahwa teknik mindfulness ini bisa mengkondisikan murid-murid di kelas 1 agar bisa lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran. Iya, benar. Dan lebih tenang sehingga bisa diarahkan dengan mudah, itu ya. Nah, Bu Arum, kira-kira dari pilihan Bu Arum tadi ingin menerapkan teknik mindfulness, kira-kira siapa saja yang bisa membantu atau apa saja yang bisa mendukung rencana Bu Arum? Kalau saya perhatikan, yang pertama adalah jelas Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, Pak Arga sendiri sebagai teman untuk memberikan referensi kepada saya, terutama untuk pembelajaran mindful tersebut. Terus yang keduanya adalah Bu Tumina, karena saya akan beliau menjadi narasumber saya, sekaligus saya akan banyak belajar dari beliau seperti itu. Ya, baik. Berarti orang-orang yang bisa membantu Bu Tumina adalah yang pertama adalah kepala sekolah tentunya, Bu, ya. Iya. Kita ketika ingin melakukan sesuatu di sekolah, kita butuh koordinasi juga dengan kepala Iya, sekolah. betul. Kemudian tadi menyebut nama saya, ya insya Allah akan saya bantu, Bu, terkait dengan itu, karena memang sebelumnya saya sudah belajar tentang teknik ini. Dan yang terakhir adalah Bu Tumina yang memang sudah menerapkan di kelas 1. Saya juga alhamdulillah sudah menerapkan dan itu sukses juga di kelas saya. Iya. Nanti kita bisa belajar bersama. Iya. Menurut Bu Arum, kira-kira tadi ada beberapa orang yang menjadi titik sentral untuk membantu Iya. rencana Bu Arum. Nah, kira-kira bentuknya apa saja, Bu? Kalau dari kepala sekolah, dari saya sendiri, dari Bu Tumina. Ya, kalau dari Bapak Kepala Sekolah jelas saya ingin berkoordinasi dengan beliau. Yang keduanya untuk penggunaan teknik dalam pembelajaran. Yang kedua, Bu Tumina itu sebagai saya akan melihat dan belajar dari beliau untuk penerapannya di kelas. Sementara saya juga pasti harus bisa berkonsultasi dengan Pak Arga untuk penerapan di kelas, karena memang jenengan juga sudah menggunakan teknik tersebut. Baik, jadi bentuk dukungannya adalah kepala sekolah adalah mungkin memberikan regulasi atau kebijakan-kebijakan tertentu di kelas itu nantinya. Kemudian dengan saya adalah kita bisa berkolaborasi, ya, Bu, ya. Iya. Bisa belajar bareng. Kemudian dari Bu Tumina nanti Bu Arum bisa menyaksikan secara langsung bagaimana penerapannya di kelas itu, tekniknya seperti apa, urutannya, nanti biar Ibu bisa belajar dan bisa menerapkan di kelas itu. Nah, saya setuju dengan hal itu yang sudah disampaikan Bu Arum. Nah, kira-kira kapan Bu Arum akan memulai rencana Bu Arum untuk menggunakan? Kalau rencana ini saya akan membuat jadwal pertemuan dengan Bu Tumina terlebih dahulu untuk minggu ini, dan akan saya terapkan di minggu depannya, Pak. Oh iya, berarti Ya. untuk minggu ini membuat Membuat jadwal pertemuan, ya, Bu, ya. pertemuan. Membuat jadwal. Setelah itu nanti akan saya belajar dengan beliau, dan setelah itu minggu